Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhardini, NIM E1M222028, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Mataram dengan program studi pendidikan kimia dan sekarang sekaligus sebagai guru kimia di SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG di kelas 11 MIA 1 dengan materi larutan asam basa, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat sekali ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kimia ya. Oh ya, supaya lebih berkahnya pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelas pimpin doa anak satu orang. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Arya, Hadir. Aditya, Hadir. Agus. Hadir. Oke, hadir semua nih sepertinya ya. Zelinda ada? Zelinda ada ya? Oke, hadir semua ya. Oke. Kalau begitu kita mulai materinya ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang larutan asam dan basa. Sebelumnya kita sudah belajar tentang larutan asam dan basa kan? Apa ciri dari larutan asam? Rasanya bagaimana? Kalau basa? Pahit ya, oke. Kemudian bagaimana perubahan warna kertas lakmus kalau pada asam? Merah jadi biru. Terus kalau yang merah? Sudah banyak yang lupa ya materinya. Nanti dibuka-buka lagi bukunya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan praktikum membuat kertas lakmus. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini mungkin bisa dibaca nih satu orang. Arya, coba tolong dibaca nak. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? 1. Membuat indikator asam basa atau kertas lakmus dari bahan alam. 2. Memecahkan masalah konteks dengan menggunakan konsep asam basa. Oke. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membuat indikator yang berasal dari bahan alam. Kemudian yang kedua adalah kalian harus memecahkan nanti masalah kontekstual. Apa masalah kontekstualnya? Sifat daripada asam dan basa menggunakan kertas lakmus. Oke. Nah, ini sedikit persepsi. Kamu pernah dengar kata hujan asam? Pernah. Apa sifat daripada hujan asam itu? Jika terkena kulit bagaimana? Luka. Akan melepuh ya. Kemudian kalau termakan, kebayangkan kena kulit saja bisa melepuh ya. Kalau kena logamnya berkarat. Apalagi kalau kemakan, bahayanya kebayang ya seperti apa. Oke, oleh karena itu asam dan basa itu tidak baik jika dicicipi. Kemudian cara mengetahuinya asam atau basa itu bagaimana? Kita menggunakan sebuah indikator. Apa saja indikatornya? Ada beberapa jenis indikator, yaitu ini indikator yang ada di lab. Ini dia ada kertas lakmus segala macam, ada pH meter. Kemudian bagaimana Bu seandainya kita tidak punya indikator yang ada di lab? Maka alternatifnya adalah kita bisa bikin sendiri indikatornya. Dengan cara apa? Ini dia. Ada beberapa bahan. Kemudian kita praktikum hari ini sudah Ibu sediakan di sana beberapa bahan dan kita akan membuat indikator tersebut. Ya. Oke, kemudian nanti petunjuk pengerjaannya ada di dalam LKPD supaya lebih jelas ya. Untuk sekarang silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing, kelompok yang sudah dibagi. Ya, perwakilan dari masing-masing kelompok mungkin bisa maju untuk mengambil alat dan bahannya. Ini nostalgia. Ya, alat dan bahannya silakan. Kalau sudah,
Ya baiklah anak-anak, Ibu jelaskan sedikit ya tentang praktikum kita kali ini. Judul praktikumnya adalah membuat kertas lakmus dari bahan alam. Adapun tujuannya adalah membuat indikator asam basa dari kertas lakmus dari bahan alam. Adapun alat dan bahan yang akan kita pakai adalah yang pertama di sini ada mortar dan alu. Mana namanya mortar? Ini disebut dengan mortar dan ini adalah alunya. Mortar dan alu ini biasanya digunakan untuk menumbuk bahan-bahan yang kasar. Kemudian yang kedua adalah plat tetes. Ini namanya plat tetes ya. Jadi nanti bahan yang sudah dihaluskan itu ditempatkan di dalam plat tetes. Kemudian berikutnya adalah pipet tetes. Pipet tetes ini digunakan untuk mengambil cairan dari bahan yang sudah kamu tumbuk, nanti diambil menggunakan pipet tetes, kemudian ditempatkan ke dalam plat tetes, ya. Kemudian berikutnya adalah botol semprot. Ini gunanya namanya sesuai dengan namanya ya, digunakan untuk menyemprot air nanti berapa jumlah yang kamu butuhkan ke dalam mortar dan alu. Jadi itu dia alat-alatnya. Kemudian bahan yang kita pakai adalah yang pertama ini ada larutan NaOH sebagai basanya, digunakan untuk menguji nanti. Kemudian larutan HCl sebagai asamnya, untuk menguji juga nanti ya. Kemudian yang berikutnya adalah kertas HVS, ada di bahanmu masing-masing ya, kertas HVS-nya. Kemudian berikutnya adalah indikator alami. Nah, indikator alami yang kita pakai di sini adalah bunga telang dan kunyit. Jadi yang biru di situ itu adalah bunga telang. Dan berikut cara kerjanya ya. Jelas sampai di sini ya. Oke. Sampai kemudian cara kerjanya adalah yang pertama tumbuk bahan. Tumbuk bahan, jadi ini nanti kunyitnya kamu potong kecil-kecil kemudian ditumbuk menggunakan mortar dan alu. Langkah selanjutnya adalah tambahkan sekitar 5 ml aquades menggunakan botol semprot, ditambahkan ke dalam mortar dan alu. Dan setelah itu, setelah didapat airnya, pisahkan ampasnya. Nanti kan masih ada ampasnya ya di sini ya. Nanti dipisahkan ampasnya. Ambil hanya cairannya saja. Ambil sekitar 2-3 ml sesuai volume dari pipet tetesmu. Kemudian tempatkan di dalam plat tetes. Boleh dua atau lebih lubangnya ya. Nah setelah itu, ambil kertas HVS yang sudah kamu potong-potong. Ambil ya. Kemudian dicelupkan ke sini, ke dalam larutan yang sudah kamu bikin tadi, ya. Kemudian selanjutnya adalah indikator yang dibuat. Nah, setelah selesai menggunakan indikator yang pertama, diganti lagi setelah dapat larutannya ya. Setelah dapat larutannya, setelah sudah selesai dikeringkan bahannya. Diganti lagi menggunakan bahan yang kedua yaitu bunga telang dengan cara yang sama. Jadi bunganya nanti ditumbuk kembali, kemudian disemprotkan dengan air, ditambahkan dengan air, diambil menggunakan pipet dan ditempatkan di dalam plat tetes. Dicelupkan lagi kertas HVS-nya yang sudah kalian potong, ya. Kemudian setelah itu kertas HVS-nya dikering-keringkan dengan cara dianginkan. Jangan dijemur di bawah matahari karena nanti terlalu kering. Terlalu cepat keringnya. Paham sampai di sini? Oke, terima kasih. Setelah itu jangan lupa dicatat tabel hasil pengamatan anak ya. Di data pengamatan ada di sini warna awal, warna akhir. Warna awal sebelum ditambahkan asam atau HCl. Kemudian setelah ditambahkan basa atau NaOH. Kemudian warna awalnya bagaimana? Kemudian bahannya ini dia, silakan diisi sesuai dengan hasil pengamatan yang kamu dapat ya. Oke, semua kelompok sudah mengambil alat dan bahan ya. Dan sekarang Ibu bakal membagikan LKPD kalian. Silakan kalian bekerja sesuai dengan LKPD yang ada di sini. Oke? Jika ada pertanyaan boleh sambil tanya Ibu nanti.
Oke. Silakan mulai bekerja. Kemarin Ibu minta kalian bawa HP juga ya. Silakan cari referensi menggunakan HP juga selain daripada buku paket yang kalian punya. Oke, sambil kalian bekerja, mohon diperhatikan ya, nggak apa-apa. Sambil kalian bekerja, kalian punya waktu 20 menit untuk menyelesaikan tugas ini ya. Jadi nanti begitu 20 menit, kita akan presentasi nanti tentang hasil laporan kalian ya. Oke, sambil dikerjakan LKPD-nya. Ditulis hasil pengamatannya di sana apa, warna apa. Diisi di hasil pengamatan ya. Oke. Habis itu ditaruh kemana? Nih, Sini. Baru nanti yang kunyit. gantian aja. Gua sih. Iya, kunyit. Oh, kunyit. Tinggal dicuci kayak buat itu lagi buat air. Oke, nanti pada. Kayak dipindahin dari sini buat ke sini. Ya. Kalau sudah. Ada pakai ini. Diambil pakai itu. Oke, ini yang sudah ya, yang kunyit ya. Oke, ditambah lagi satu. Tambah lagi airnya. Oke, ditunggu dulu ya. Supaya, tambah lagi. Pakai pipet tetes. Aktif semua sini anggota kelompoknya. Oke, dicatat ya hasil pengamatannya nanti. Ya. Oke, taruh di dalam plat tetes. Ini namanya plat tetes ya. 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 Terus, sudah boleh lagi, boleh 2. Oke. Yap. Oke. Setelah itu langkah berikutnya adalah celupkan, ini namanya kertas-kertas HVS biasa ya, celupkan ke sini. Tunggu sampai beberapa menit. 1 menit dah, terlalu lama kalau. Nah, setelah itu sambil menunggu ini ganti bahannya menggunakan kunyit. Bersihkan dulu, ya. Ya. Tambah lagi airnya, enggak apa-apa. Yang terlalu banyak, jangan semua lubang. Ini kalau lalu dan nenek. Ini. Setelah itu ini celupkan, diamkan beberapa saat sampai dia berubah warna. Oke, nanti tambah lagi pakai itu. Setelah ini selesai, ganti pakai kunyit, ya. Ini pakai ini aja. Astaga sasa. Udah rapat nih. Bocor. Oke. Aduh basah. Sudah. Oke, setelah itu letakkan di plat tetes ya. Ambil pakai pipet, parutannya pisahkan dengan ampasnya, taruh di plat tetes ya. Di situ celupkan ini. Oke. Ambil. Kalian ambil. Yap. Shoot it. Yap. Ya. Ampasnya dibuang taruh di sini. Ya, terus. Taruh lagi. Yap. Ya. Bunga telangnya belum? Terlalu sedikit tadinya. Apa-apa. Ya. Kalau yang sudah boleh dicelupkan.
Oke. Oke. Tinggal kunyitnya ya. Ya, Bu. Airnya lagi dong. Jangan dulu nanti. Ya. Ini gini itu. Ya, kalau sudah begini, tinggal dikeringkan ini. Dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan di bawah matahari ya, nanti terlalu kering. Diangin-anginkan di sini saja. Baik. Oke. Tidak apa-apa sambil ditambah kuadesnya. Kunyitnya juga boleh ditambah. Yang lain boleh cari referensi. Cari di HP materinya. Nak. Ibu boleh buang kan, Bu? Tahu kunyit sekarang itu? Gimana? Kan sudah ini tahu kunyit sekarang tuh. Boleh. Nah. Pakai dua lubang, Nak. Oh, dulu. Dua lubang diisi. Ya. Ya ini sudah lumayan lama tadi nih, boleh dikeringkan kalau yang ini. Ya. Ya. Oke, tinggal ditunggu yang itu saja ya. Oke. Ya. Bu boleh dicelupi aja larutan asam NaCl sama NaCl, asam sama basahnya. Ini asam basah. Harus yang sudah kering. Berarti. Oke. Nah, ini sudah nih ya. Sudah cukup direndamnya. Sekarang tinggal diangin-anginkan. Nah, cukup di pinggir sini, jangan di bawah matahari ya. Karena dia terlalu kering nanti. Tunggu sampai benar-benar kering. Oke ya, tunggu saja. Oke, ini yang sudah kering ini? Oke. Jadi nanti tinggal diuji saja ya, pakai larutan asam dan basah. Oke, silakan dibawa ke depan. Gunakan plat tetes anak ya. Jadi nanti satu asam, satu basah, nanti dicelupkan lakmusnya. Ya. Kemudian dicatat di hasil pengamatan. Oke, silakan maju perwakilan kelompoknya, ambil satu asam, satu basah, kemudian celupkan di lakmusnya. Kemudian catat di hasil pengamatan ya. Oke. Baiklah, sudah 20 menit ya, sudah jadi ini kertas lakmusnya. Oke, sekarang untuk menguji lakmus kalian, di sini sudah ada larutan NaOH, yaitu sebagai basah, dan larutan HCl sebagai asam. Jadi nanti silakan diuji lakmus yang sudah kalian bikin menggunakan larutan asam dan basah, kemudian catat hasilnya di tabel hasil pengamatan. Ya, oke silakan. Jangan sampai ketukar pipetnya ya. Catat yang mana NaOH, yang mana HCl. Yap. Oke. Cukup. Ya, tulis warna awalnya apa. Kuning. Salah. Biru tua tuh. Ya, warna awal. Sebentar, ini kan belum ditambahkan asam dan basah ya. Nanti setelah kering baru dites. Kuning juga. Tulis warna awalnya aja. Kuning, biru. Oke. Nanti. Ya, Bro. Oke, sudah. Itu dalam apa itu? Dicatat, Nak. Catat. Asam apa basah? Asam, catat. Ini asam. Ya, asam. NaOH itu basah. Ya. Bukan ya, Pak. Ini kunyit dalam asam. Jadi langsung dari mana jadi kunyit khas. Ya, betul. Terus ini dalam basah. Pak. Bu. Ya, catat warnanya. Dalam apa itu, Sa? Ini Asam apa basah? asam. Asam. Ini asam juga. Ini salah. Aduh, salah. Tidak apa-apa. Tidak Balik apa-apa. ya.
Ini basah. Catat warnanya. Ini asam. Siap. Catat. Jangan terlalu lama anaknya, nanti berubah warnanya. Cukup ketika dicelupkan aja. Sudah? Ini basah. Warna pink. Oh, sudah. Oke. Sudah dapat datanya? Oke. Ya, dicatat ya hasilnya. Ah, silakan. Kuning. Nanti dulu. Dudukan ya. Ya. Ya, biasa catat ya hasil pengamatannya. Kunyit. Terus ini garis. Oke, baiklah, mohon perhatian semuanya. Semuanya sudah menyelesaikan kertas lakmusnya ya. Sudah jadi semua dan sudah diuji juga ya. Nah, sekarang kita akan melihat presentasi dari kelompok yang bersedia maju untuk menunjukkan hasil presentasi kelompoknya. Hasil kerja laporan praktikum kelompoknya. Siapa yang mau mengerjakan mau mempresentasikan? Silakan Ganesha. Oke, Ganesha, silakan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai membuat indikator asam basa. Oke, jadi bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain ada larutan NaOH dan HCl, selanjutnya ada mortar dan alu, kemudian ada indikator alami misalnya bunga telang dan kunyit. Oke, bagaimana cara kerjanya? Pertama kita tumbuk bahan hingga halus. Selanjutnya kita mengambil potongan kertas HVS dan mencelupkannya di indikator alami yang telah diisi dengan Aquades. Kemudian kita uji indikatornya dengan mencelupkan ke asam dan basa dan melihatnya dengan kertas lakmus. Selanjutnya dari data pengamatan kami yang kami peroleh adalah jika kita lihat dari setelah dicelupkan dua indikator alami tadi yaitu bunga telang dan kunyit, saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, ketika kunyit dengan warna awal kuning dicelupkan ke larutan asam dan basa, pada larutan asam warnanya akan berubah menjadi kuning tetap, dan pada larutan basa akan berubah warna menjadi merah. Selanjutnya, pada bahan bunga telang, awalnya warna biru, ketika dicelupkan ke larutan asam akan berubah warna menjadi ungu, dan ketika dicelupkan ke basa akan pada dasarnya warnanya akan tetap, namun sedikit mengalami perubahan spektrum. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baiklah, itu dia presentasi dari kelompoknya Sasa ya. Terima kasih kepada kelompoknya Sasa. Apakah ada yang mau menanggapi sampai di sini atau mau bertanya? Silakan. Oke, Ika ya. Oke, silakan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompoknya Sasa. Jika indikator atau kertas lakmus yang kita buat tidak dapat menunjukkan perubahan warna pada larutan asam dan basa, bisakah digunakan sebagai indikator? Oke, berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh Ita tadi, maka indikator itu bisa dikatakan sebagai indikator jika dia mampu mendeteksi atau menunjukkan adanya perubahan warna. Maka kertas lakmus yang disebutkan oleh Ika tadi tidak bisa digunakan sebagai indikator karena tidak ada perubahan warna yang terdeteksi. Terima kasih. Ya, baiklah anak-anak, itu dia tadi presentasi dari kelompoknya Sasa ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan hasil dari praktikum kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Zalinda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyimpulkan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator apabila mengalami perubahan warna dari dalam basa atau asam.
Selain indikator lab, kita juga dapat membuat indikator sendiri dari bahan alam. Indikator yang kita buat dapat digunakan untuk menguji asam atau basa dari suatu larutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Ibu nambahkan sedikit ya penguatan materi tentang indikator asam basa ini. Jadi syarat suatu zat bisa disebut sebagai indikator adalah jika dia mengalami perubahan warna, baik itu dalam asam maupun dalam basa. Contohnya apa tadi? Indikatornya ada apa yang kamu praktekkan tadi, kunyit dan bunga telang. Berarti kalau misalnya tidak bisa mengalami perubahan warna, apakah bisa disebut sebagai indikator? Maka tidak bisa ya. Jadi kita tidak tahu apakah dia asam atau basa kalau dia itu tidak berubah warna. Kemudian berdasarkan jenisnya ada beberapa jenis indikator, yaitu indikator yang ada di laboratorium dan indikator alami. Nah, di sini Ibu sudah ambil yang indikator yang ada di lab kita. Ini adalah indikator asam basa, namanya phenolphthalein. Banyak sekali jenisnya ya, cuman ini salah satunya saja, ada phenolphthalein. Pakainya tinggal diteteskan saja. Kemudian ini namanya lakmus biru, sesuai nama. Warnanya juga biru, mirip-mirip seperti bahan kalian tadi ya, hasil produk praktikum kalian. Kemudian yang merah ini adalah lakmus merah. Jadi lakmus ini akan berubah warna nanti baik dalam asam maupun dalam basa. Kalau dalam asam lakmus merah warnanya akan merah, kalau lakmus biru akan merah. Kemudian sebaliknya kalau dalam basa lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Kemudian ada indikator universal. Ini cara pakainya tinggal diambil saja, tinggal diambil salah satu lembarannya di sini. Jadi ini, kemudian kita celupkan pada larutan yang akan kita uji. Setelah itu nanti ini akan berubah warna ya. Jadi warna awalnya seperti ini, nanti akan berubah warna. Kemudian berapa pH-nya nanti kita cocokkan. Apakah dia termasuk asam atau basa, kita cocokkan di sini. Kalau pH-nya di bawah 7 maka dia asam, kalau pH-nya di atas 7 berarti dia adalah basa. Mengenai pH ini nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Kemudian terakhir adalah pH meter. pH meter ini alat yang sudah canggih ya. Cuman resikonya adalah sering terjadi kesalahan. Sering misalnya kalau kita tidak bersih-bersih mencelupkan dari bahan yang satu ke bahan yang lain, dia bisa jadi terkontaminasi. Jadi tidak akurat lagi hasilnya. Jadi harus hati-hati menggunakan pH meter. Jadi cara pakainya ini tinggal dicelupkan saja. Ada wadah, dicelupkan nanti tampil pH-nya berapa di sini. Apakah larutannya asam atau basa? Kembali lagi ke konsep awal. Kalau pH-nya di bawah 7 maka dia asam. Kalau dia pH-nya di atas 7 maka dia adalah basa. Jadi Ibu sudah sebut pH-pH, oh ya ini. Dan produk kalian ini bisa kita pakai juga sebagai indikator yang bisa kita gunakan untuk menguji suatu larutan itu apakah asam atau basa. Ini valid tadi ya hasil praktikum kalian. Nanti jika dia perubahan warnanya pada asam atau basa, jika dia ada perubahan warnanya pada asam atau basa, maka dia bisa dikatakan sebagai indikator. Dan untuk pertemuan kali ini, untuk indikator asam dan basa, Ibu anggap selesai. Kemudian pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang pH. Ciri daripada asam dan basa itu kan identik dengan pH. Jadi pH asam dan pH basa. pH asam itu di bawah 7, pH basa di atas 7. Dan kalau pas 7 bagaimana? Maka pH-nya adalah netral. Mulai perhitungannya bagaimana? Kita bahas minggu depan ya. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja. Ya baiklah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini ya. Kita ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah maju. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Dan sebagai bahan evaluasi, di bagian bawah LKPD tadi ada pertanyaan anak ya. Tolong dikerjakan dan minggu depan dikumpul. Minggu depan kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi tentang perhitungan asam dan basa. Jadi boleh dibuka-buka dulu materinya ya. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Damn.